Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Hujan ya, di Tuhan membawa kesegaran. Mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berkata Nagur Benjake dari Masa, tutur kata orang itu, aku belalala ya Allah, aku belalala sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang merasa menjadi lelah mengikut Tuhan. Berapa banyak orang merasa lelah, capek di dalam melayani Tuhan. Saudara, banyak orang meninggalkan Yesus, meninggalkan kasih karunia. Mengapa? Karena mereka lelah, mereka capek. Pertanyaannya, kenapa kok bisa lelah mengiring Tuhan? Jawabannya adalah karena orang-orang ini tidak mengenal Tuhan mereka. Mereka tidak mengenal siapa Yesus yang mereka ikuti. Saudara, biarlah itu menjadi pertanyaan buat saudara sendiri. Apakah saudara mengenal Yesus? Ayub, saudara kenal dia, tahu aja dari Alkitab. Orang yang terkenal saleh, terkenal baik, terkenal dengan kebenarannya di zamannya, di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi ternyata dia pun juga merasa lelah saat Tuhan memperhadapkan dia dengan ujian yang luar biasa, yang mungkin saudara dan saya akan sulit memahami hal seperti itu. Tetapi melalui pergumulannya, pada akhirnya Ayub mengerti bahwa selama itu pengiringannya kepada Tuhan, hal-hal yang baik yang dia rasa benar untuk dia lakukan, bukan dia lakukan karena dia mengenal Tuhan, tetapi juga bukan karena dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dia melakukan semua hal yang baik itu. Tetapi justru oleh karena ketakutan dan oleh karena kecemasan. Jadi dia melakukan semua hal itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dia berpikir seolah-olah mengikut Tuhan itu adalah berbicara tentang balas budi, tentang balas jasa. Dalam arti ketika dia melakukan hal-hal yang baik buat Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya. Itulah sebabnya dia katakan pada waktu dia menguduskan anak-anaknya setiap pagi, setiap kali anaknya bikin pesta, dia berpikir jangan-jangan anakku melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang berpikir seperti itu. Lain Tuhan dengan baik, nanti Tuhan akan balas dengan berkat-berkat. Kalau engkau salah, Tuhan akan menghukummu. Kembalikan perpuluhanmu, berikan persembahanmu, maka engkau akan diberkati 30, 60, 100 kali ganda. Tapi kalau tidak kembalikan, tertutup loh. Saudara, selalu saya katakan Tuhan memberkati kita bukan karena perbuatan baik yang kita kerjakan. Tuhan memberkati saudara bukan karena saudara rajin kembalikan perpuluhan, bukan karena saudara memberikan persembahan. Ya, itu ada hukum aturan sendiri. Tapi saudara, bukan karena hal-hal seperti itu Tuhan memberkati saudara. Mari kita mengenal Tuhan. Ya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara, karena saudara adalah anak-anaknya. Ya, satu contoh sederhana supaya saudara mengerti. Kalau saudara punya 3-4 orang anak, ada anak-anak yang ya menurut kita anak-anak kesayangan, ada anak-anak yang kadang merasa diabaikan. Anak saya ada 3, yang pertama pria, kedua, ketiga wanita. Anak ketiga ini juga ngomong saudara, bahwa anak pertama itu anak
mama kan, anak pria ya. Anak kedua itu anak wanita, anak papa. Tapi dia anak ketiga adalah anak papa dan anak mama. Gitu kan. Mungkin ada anak-anak yang memang kita cenderung kurang perhatikan, saudara, karena mungkin anak ini bermasalah. Tapi saya mau tanya, apakah saudara memberkati anak-anak saudara dalam arti menyediakan kebutuhan mereka, membayarkan uang sekolah mereka, menyediakan makanan hangat untuk mereka, menyediakan tempat yang nyaman di rumah untuk mereka? Apakah saudara mengerjakannya karena kelakuan mereka atau karena status mereka sebagai anak-anak saudara? Saya percaya jawabannya adalah karena status mereka, bukan karena apa yang mereka kerjakan bagi saudara. Tetapi tentu saja kalau anak-anak itu mencintai orang tua, mengerjakan hal yang baik yang menyenangkan hati orang tua, tentu orang tua akan lebih memperhatikan apa yang menjadi keinginan anak-anak mereka. Demikian juga dengan Tuhan, dengan Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita bukan apa yang karena kita kerjakan, ya. Tetapi Tuhan memberkati saudara, melindungi, menjaga, memelihara kita karena kita adalah anak-anak Allah. Ya. Tapi tentu saja kalau saudara mengerjakan, melakukannya bukan oleh karena kewajiban saudara sebagai orang Kristen, bukan karena kewajiban saudara melakukannya karena jemaat satu gereja, bukan. Tetapi mari kita melakukan semua apa yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara memberikan persembahan, menabur bagi pekerjaan Tuhan, melayani, mengembalikan persepuluhan, atau berbagi kehidupan dengan hamba-hamba Tuhan. Jangan lakukan itu karena Tuhan bisa balas 30, 60, 1 kali ganda. Jangan lakukan itu sebagai kewajiban saudara. Jangan lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati orang-orang tertentu. Tapi lakukanlah itu karena saudara mencintai Tuhan. Lakukanlah itu karena saudara mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus sebagai kekasih jiwa, sebagai mempelai surgawi kita, mengenalnya sebagai Bapa yang baik. Maka saat kita melakukan segala sesuatu, pelayanan kita, pengiringan kita, ibadah kita, karena kita lakukan itu sebagai satu wujud cinta kita kepada Tuhan, maka saudara akan merasakan sukacita, damai sejahtera. Tetapi saat saudara melakukan itu sebagai beban, tanpa melakukannya sebagai kewajiban, tanpa pengenalan saudara secara pribadi kepada Yesus, maka percayalah, mengiring Tuhan akan menjadi hal yang sangat melelahkan. Mengiring Tuhan akan capek. Pikiran kita akan dipenuhi dengan perhitungan-perhitungan. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Padahal saya sudah melakukan banyak kebaikan. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya, menjaga saya? Padahal saya sudah melayani Tuhan. Cara mengikut Tuhan bukan untuk merugi. Mengikut Yesus adalah berbicara tentang cinta. Bagaimana Allah Bapa mencintai saudara dan memberikan Yesus Kristus putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib buat kita, menebus saudara dari maut dan kematian, memperbaharui kehidupan kita, memberikan rohnya di dalam hati kita, memperanakkan kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Saudara, lakukan segala sesuatu oleh karena saudara mencintai Bapa saudara, oleh karena saudara mengenal Bapa saudara dan tahu hal-hal apa yang dapat menyenangkan hati Bapa kita. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Jaga kesehatan, tetap sehat, semangat melayani Tuhan selama Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.